Ya itu kalau misalnya udah ketahuan sih ketahuan aja ya Bang. Waktunya. Ada aja caranya ya. Ada Pokoknya aja Tuhan caranya. kasih jalan aja ketahuan gitu ya. Orex, obrolan receh kita semua. Kak Sony, aduh Halo teman akhirnya. apa kabar? Baik. Halo semua, ketemu lagi dengan Kea dan Sony. Jumat malam ini agak terlambat karena tadi ada trouble, invite Sony nggak masuk-masuk. Nggak tahu kenapa, Nggak ngerti. mungkin belum panas Kayaknya kali ya. apa karena bahasannya minggu ini agak serem, agak Seribu horor, bisa satu aja. horornya 1001 cara Cara berselingkuh. berselingkuh. Ya, bagi teman-teman semua di sini yang punya pengalaman mengenai perselingkuhan, bisa di komen apapun pengalamannya, nanti kita bacain. Jadi, halo welcome semuanya yang udah pada join, terima kasih ya. Gitu. Manusia gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat, baik, dan so exciting karena pembahasan kita malam ini. Jadi pembahasan malam ini topiknya tentang 1001 cara berselingkuh. Yes. Tapi bukan berarti malam ini kita kasih tips and trick, bukan itu. Ya nggak ke situ arahnya. Tapi kita sebenarnya kepo sih dengan apa yang berita-berita sekarang nih lagi hits-hitsnya, bahwa Betul, ternyata selingkuh tuh nggak cuma dari chat aplikasi ya, ternyata bisa, Iya. maksudnya dari WA gitu, atau dari ada WA, ada Telegram, ada apa lagi sih, ada Signal, macam-macam Ya, kan, ada Line, ada WeChat, ya Line juga. ya ada Line gitu. Aplikasi Messenger sebenarnya ya kan. Ternyata kok yang digunakan untuk berselingkuh antara cowok dan cewek yaitu aplikasi hijau, aplikasi transportasi online. Itu agak di luar nalar juga ya, keren juga sih maksudnya. Wow, bisa kepikiran kayak gitu loh, Mal. Maksudnya agak nggak masuk akal juga, tapi ada contohnya gitu. Tapi kita nggak ngomongin siapa-siapa ya, Mam, di sini. Kita di sini ya, kita jangan spill nama siapa terkait, enggak. Kita secara benar cuma general aja. Gitu. Kita kepo sih sebenarnya, kepo. Apalagi sih selain aplikasi Gojek, Google Docs yang sudah disebut-sebut, bahkan ada yang pakai Pinterest juga. Dimana kalau pergi Pinterest, terus terang aku tuh pakai Pinterest tuh buat nyari-nyari desain, nyari-nyari logo gitu, buat referensi. Oh, ini buat ini ya, chat dengan orang lain gitu, yang bukan pasangannya. Seru banget. Kenapa pakai aplikasi yang di luar nalar? Karena memang mungkin aplikasi-aplikasi yang normal pada umumnya itu jauh lebih gampang untuk ketahuan gitu. Misalnya contohnya kayak WhatsApp udah pastilah gitu, suatu saat bisa ketahuan. Tapi ternyata aplikasi-aplikasi di luar nalar ini juga bisa ketahuan juga hanya dengan cara misalnya ya ketiduran, handphone masih nyala, ternyata masih ada di aplikasi transportasi online itu, wah kebaca. Jadi benar-benar mind blowing banget, Mam. Dan banyak banget berita-berita. Ya, Mam? Tapi kan sekarang handphone pakai password, Son. Iya, Mam. Ya bisa ketahuan kalau misalnya pakai password kan notifikasi mah bisa aja di hidden. Sembunyiin pasti bisa. Cuman keadaannya kan nggak ada aja mungkin caranya biar ketahuan gitu. Mungkin baru chat, habis chat terus kegeletak, lupa kunci gitu, nggak sengaja kelihatan gitu. Itu kan banyak kasus kayak gitu juga bisa, Mam, gitu. Dan di sepanjang ya, Mam. Ya, Mam, lanjut, Mam. Tapi bukannya bisa kita kan bisa set setelah 30 second atau 1 menit atau berapa menit dia auto lock. Betul. Gimana tuh ya, menurut lo? Ya itu kalau misalnya udah ketahuan sih ketahuan aja ya, Mam, waktunya. Ada aja caranya ya.
Pokoknya Tuhan kasih jalan aja ketahuan gitu ya. Ya universe lah, universe kasih jalan akhirnya ketahuan. Betul. Ya. Kalau Gitu. misalnya ada yang punya pengalaman mengenai perselingkuhan, langsung aja komen ya, nggak usah ragu-ragu. Di sini kita nggak ngejudge siapapun, kita cuma mau ngebahas. Ada juga ya aplikasi yang aplikasi yang nggak umum, nggak standar, yang bisa digunain buat selingkuh gitu. Jadi benar-benar mind blowing gitu. Kalau misalnya malu bahwa itu pengalaman sendiri, bisa juga bilang aja, ini teman aku gitu, ceritanya pengalaman teman, padahal sendiri. Betul, misalnya. Iya kan nggak perlu di-spill itu pengalaman gue gitu kan. Tapi Sony sendiri, wah ini repot nih ya. Sony sendiri ada apa? Oke. Itu kan masa lalu, nggak apa-apa dong ya. Mungkin sebelum lo nikah, lo sempet tuh gitu selingkuh, tiba-tiba, wah ketahuan gitu. Tapi kalau zaman dulu kan selingkuhnya pakai apa ya? SMS ya, biasa kan? BBM, iya. Sama SMS. BBM, sama SMS. Namanya diganti. Iya ya kan? Betul, Mam. Ya. Tapi aku pernah loh. Ya lu cerita duluan deh, baru gue cerita pengalaman gue. Oke. Gak mau Sony duluan. Ini zaman kuliah sih. Zaman kuliah tuh adalah pacaran sama satu cewek gitu. Jadi kita tuh selama pacaran sama satu cewek tuh udah selingkuhnya berkali-kali gitu. Cuma ketahuan, pulang lagi. Emang nggak pernah ini aku, nggak pernah sadar lagi. Jadi itu pun nggak sengaja, karena ya itu yang tadi aku bilang sama contoh. Jadi aku lagi ke kamar mandi, handphone nggak ke lock gitu. Akhirnya ketahuan di situ gitu. Nangisnya berkali-kali, drama lagi. Jadi capek juga lama-lama kayak gitu sih, Mam. Itu salah satu contoh yang pernah dialami. Zamannya BBM ya? Iya, zaman BBM. Gitu. Iya. Kalau BBM mah susah ya, pasti ketahuan lah kalau BBM. Iya. Kalau mau nikah ada pengalaman kan? Aku pernah. Itu juga zaman BBM, tapi bukan gue. Jadi, padahal itu di password loh, makanya ya, yang kita bilang tadi bahwa kalau udah jalannya ketahuan mah ketahuan aja deh, mau di password juga. Jadi tiba-tiba kebuka aja. Dan gue kan paling anti ya buka handphone pasangan gitu ya. Tapi setelah kejadian itu sih kayaknya juga jangan anti-anti banget, sekali-sekali boleh lah. Gitu. Itu tiba-tiba muncul. Jadi notifnya itu kan kalau tidur pasti kita tutup dong handphonenya. Nah ini keluarnya bukan sekedar notif, tapi ya chat-chatnya keluar si nama orang lain itu. Tapi namanya disamarkan. Cuma disamarkannya bukan jadi nama laki-laki, tapi tetap aja nama perempuan gitu. Cuma disamarkan dia tulisannya, pokoknya ada lah gitu nama. Nanti ada yang namanya sama di sini berasa lagi. Iya, betul. Padahal itu masa lalu ya, belum ada room buat komunikasi, itu belum ada lah, channel-channel gitu belum ada. Terus aku tertarik aja untuk apaan tuh, mata tuh langsung ketarik gitu ke situ. Padahal biasanya gue nggak peduli, gue bangun tidur ya udah bangun tidur gitu. Ini terus aku lihat gitu loh kok gitu kan, baca. Udah akhir, tapi aku langsung tutup, nggak aku bahas. Langsung aku tutup. Sedewasa itu ya, Mam? Ya jangan langsung, ya nggak langsung kamu enggak lah, nggak gitu. Aku langsung close, udah aku diemin aja seolah-olah aku tidak membaca gitu. Terus suatu hari entah gimana itu handphone pokoknya bisa gue buka aja, padahal aku nggak tahu passwordnya. Sama sekali kita nggak pernah spill password aku segini, nggak pernah. Pokoknya tiba-tiba kebuka aja gitu, aku cek gitu, aku iseng kan cek pencet karena ada kejadian itu sengaja, loh kok kebuka nih. Yang aku lihat, aku nggak mau baca di situ, kalau baca kan makan waktu lama. Betul. Aku
Aku buru-buru sambungin ke komputer, aku download semua chattingnya. Wah, atas nama orang itu. Itu niat. Niat. Dan sampai sekarang aku masih simpen loh chattingannya. Belum aku delete. Itu terus ya udah aku bacalah gitu kan di komputer, udah santai kan gitu, dia kan pasti nggak nge. Abis itu aku print, berlembar-lembar, tebal, udah kayak print dokumen tender. Aku print, aku cuma sodorinnya ke dia, ini siapa, udah gitu aja. Udah terus oh ini bla 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 bla. Aku cari orangnya ya, terus akhirnya aku tanya, oke, kamu mau lanjut sama dia apa tetap sama saya? Kalau mau lanjut sama dia sok selesaikan gitu. Tapi kalau mau tetap sama saya, kasih alasan yang bisa membuat saya stay dan mengerti kenapa kamu begitu. Ya bisa aku terima gitu. Alasannya akhirnya dia yang make sense gitu yang pasti ya, Mam. Nggak lucu, alasannya nggak lucu banget. Alasannya begini, karena jadi si cewek ini itu adalah dia tuh menjabat lah di satu perusahaan. Nah, dia itu kenapa jadi begitu, gitu kan, mencoba untuk merayu gitu, itu karena dia compete sama temennya yang mau masuk ke perusahaan itu juga. Jadi nggak lucu buat gue. Gue bilang, lu mau ngambil kerjaan, tapi lu mengorbankan rumah tangga. Gue bilang itu nggak benar. Jadi nggak usah. Kita nggak dapat kerjaan dari dia juga nggak apa-apa. Masih banyak hal yang lain. Jadi gimana? Ya deh sorry gini, bla 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 bla. Ya udah, sekarang kamu tulis chat ke dia. Ini mendeskripsikan bahwa oke, saya salah, bla bla bla, ngaku dosa dan bahwa kita udah nggak bisa lagi, saya harus ke keluarga saya, bla bla bla. Tapi itu aku cek dulu bahasanya dia bener nggak, gitu. Maksudnya bahasa dia sesuai nggak gitu. Akhirnya ya udah dia chat, udah selesai. Gue juga nggak pernah bahas lagi karena kan udah fair kan. Tapi dia ngasih tahu alasannya. Tipe yang membalas nggak sih kalau misalnya urusan kayak gitu? Untungnya enggak, karena kalau gue bales akhirnya nanti satu hari dia akan begitu lagi. Kamu juga, kenapa kamu balas bla bla bla. Karena kan kalau laki pikirannya beda. Kalau perempuan selingkuh itu udah pasti salahnya 100%. Tapi kalau laki selingkuh, kesalahannya paling 50, 60, 70. Nanti yang disalahin perempuannya. Lu sih nggak jagain laki lo, gitu. Jadi ya gue nggak balas. Yang penting setelah itu dia menunjukkan sikapnya bahwa udah ya nggak macam-macam lah. Tapi ya gue jadi lebih hati-hati, lebih inilah, dan nggak ngungkit, nggak. Itu gue paling pantang ngungkit, kecuali kalau itu cowok juga ngungkit, gue ngungkit. Tapi kalau dia nggak ngungkit, gue juga nggak. Gue basicnya nggak suka ngungkit. Tapi kalau pasangan gue itu tukang ngungkit, gue akan ngungkit sepanjang masa. Itu gue. Tapi sedewasa itu sih hebat juga sih, Mam. Karena kan nggak semua perempuan atau laki bisa kayak begitu ya. Kalau ketika punya pasangan yang ketahuan, maaf ya Mam, ketahuan selingkuh gitu. Maksudnya nggak semua orang bisa sedewasa itu. Ada yang modelannya ribut, ada yang modelannya diemin, ada yang modelannya langsung putusin gitu. Maksudnya bisa sedewasa itu sih, tingkat dewasanya udah luar biasa banget ya. Itu aku akuin banget tuh kayak gitu. Dan jarang perempuan kayak gitu kayaknya ya, Mama, kalau diperhatiin sih, kalau sepenglihatan aku ya, Ya nggak tahu ya, gue saat itu mungkin dibilang naif atau apa, tapi aku nggak balas sama sekali. Ini kayak komennya Gilang Satyo nih, halo Gilang, terima kasih loh udah di sini. Ini teman aku nih Gilang, temen aku udah lama bertahun-tahun ya. Nih masalahnya perempuan yang begitu udah punah nih. Terus lo pikir gue badak bercula satu gitu yang langka? Yang harus di ini enggak. Tapi setelah itu aku selalu ini sih, maksudnya hati-hatilah gitu. Dan karena alasannya nggak lucu banget, masa cuman gara-gara urusan kerjaan gitu. It's not the right lah. Kecuali kalau misalnya dibilang iya because saya suka dia, oh ya udah lo aja sama dia.
itu beda gitu. Tapi kan dia menunjukkan bahwa dia nggak ini lagi. Tapi seandainya ada di keadaan pasangan kita itu milih yang lain, milih orang yang lain, milih pasangan selingkuhnya, itu Mami kayak fine gitu misalnya, ini misalnya doang. Belum pernah. Belum pernah kejadian begitu. Gue sebenarnya udah 2 kali. Yang sebelumnya juga pernah kayak gitu. Itu juga nemuinnya bukan ini, tapi dia ngaku. Gue mancing doang, padahal udah lama kejadian, udah lama banget. Aku bilang, ini kan sudah dewasa semua di sini ya. Jadi gue ngomong apa adanya ya. Gue cuma nanya. Jadi pas gue lagi kita di mobil, gue pegang tangannya gitu kan. Ini udah lama banget lah. Bukan sama yang sekarang ya. Ini soalnya ada abang nih. Bukan sama kamu ya, Bang. Ini ada abang nih masuk. Ini sama pacar aku yang dulu. Aku lagi pegang tangannya, terus tiba-tiba, kamu tadi malam kemana? Pergi sama teman-teman. Pergi sama siapa? Pasti bukan teman-teman deh. Kamu tidur ya sama orang. Dia diam aja kan. Coba jujur ya mas saya, jangan bohong. Dia jawab, iya. Gitu. Kenapa? Gue tanya, kenapa lo berbuat seperti itu gitu. Jadi dia ketemu mantannya. Terus ini gitu. Ya bisa, dia ngomong gitu kan. Oh ya udah, kalau gitu ya maksudnya abisnya kamu sih, pokoknya gue lagi ngambek lah waktu itu kan. Kamu gampang banget ya, gue cuman ngomong gitu, kamu gampang banget ya. Saya ngambek gitu aja, terus kamu langsung ketemu mantan kamu and then you spend the night gitu kan. Ya bisa ya, sorry lah gini-gini. Oke. Kita lihat aja, gue bilang gitu. Kita lihat, saya kasih kamu waktu. Coba kamu pikir kamu mau balik ke dia atau tetap jalin hubungan kita. Ya itu, balik lagi. Ya udah saya sama kamu. Jadi padahal kita itu sering banget ketemu mantannya. Kalau kita lagi ke tempat keriaan gitu, pasti ada dia. Pasti ada mantannya itu. Terus ya aku bilang, tuh mantan kamu tuh, gitu. Nggak mau balik lagi aja sama dia gitu. Ya enggak lah, udah sama kamu aja. Tapi setelah itu ya, alhamdulillah sih, ya kita akhirnya makin deket gitu. Nggak pernah, kalau ya nggak pernah lost contact lah ya. Kalau walaupun berantem tuh tetap komunikasi. Ya udah sih, gitu. Dan gue bersyukur sampai saat ini gue udah nikah, dia sampai saat ini belum nikah. Oke, lo kualat kali lo jahatin gue soalnya. Enggak sih, enggak gitu. Mungkin susah kali untuk memilih zaman sekarang ya. Itu udah dua kali begitu. Tapi ini pendapat pribadiku ya, Mam ya. Ketika misalnya aku nih sebagai laki, and then aku selingkuh gitu ya, Mam ya. Itu sebenarnya aku kalau misalnya berpisah dengan pasangan asli itu ujungnya pasti akan nyesel juga sih. Ujungnya aku akan nyesel. Ternyata nyesel itu yang lebih menyakitkan ketimbang pada saat pasangan kita yang merasa diselingkuhin. Itu pendapat pribadiku. Karena kalau misalnya aku merasakan, kalau aku berbuat itu ke istriku, and then aku lebih milih selingkuhan gitu. Endingnya juga pasti aku akan melakukan hal yang sama juga terhadap selingkuhan. Aku ingin selingkuhan lagi. Jadi itu sebenarnya kan berantai tipenya, Mam. Jadi itu pasti akan nyesel pada ujungnya gitu. Oh ternyata kalau mau balik lagi sama yang pasangan yang sebenarnya nggak bisa lagi, dia udah nggak mau lagi gitu. Jadi kadang-kadang kejadiannya gimana? Kejadiannya kayak Janet ya? Bisa kayak Janet kemarin ya? Iya, minggu lalu ya. Iya kan? Mirip deh. Betul. Iya, akhirnya pas Janet dia pisah, dia mau balik lagi, Janet udah nggak mau, dan dia juga nggak langgeng sama si selingkuhan itu. Betul. Iya kan? Betul. Kalau pria udah punya pasangan, terus dia pernah sewa jasa bla bla bla, itu termasuk selingkuh atau enggak? Wah, susah juga dijawab ya. Ini susah juga dijawab ya. Ya enggak lah, kalau selingkuh kan tidak berbayar lagi Betul.
Kalau itu mah namanya jajan lagi. Kalau Kak Fani bilangnya gini, jajan sama beli bawa pulang beda. Maksudnya gimana jajan Gak sama beli bawa tahu pulang? sih maksudnya Kak Fani. Jadi kalau kita jajan itu sama kita piara itu beda mungkin rasanya, Mam. Itu kan beli bawa pulang. Maksudnya kan perbedaannya gitu, jajan sama beli bawa pulang. Agak nggak paham tuh aku. Kalau jajan kan kita ke tempatnya gitu kan, Betul. bayar pulang, Betul. nggak dibawa tuh perempuannya atau lakinya. Betul. Nah kalau beli bawa pulang maksudnya gimana tuh? Kok kayak beli pisang goreng ya? Itu mah bukan beli bawa pulang, piara. Ya, aku nangkap. Tuh. Aku nangkap. Iya, kalau piara jelas selingkuh ya, karena dia dipiara gitu kan. Betul. Kalau tadi sama 3 huruf itu PSK udahlah Ya. udah pada dewasa di sini. Itu namanya jajan ya. Betul. Gitu. Mungkin simpenan maksudnya. Iya, simpenan. Iya, Kak Fani sama Kak Gilang nih lumayan update ya urusan begitu. Kayaknya punya pengalaman pribadi kayaknya sih. Nah, tapi gue tanya deh, mungkin lo pernah bertanya tuh laki-laki di sini ya, boleh juga jawab di komen. Kenapa? Ya perempuan juga ada yang selingkuh, tidak dipungkiri. Tapi kan rata-rata laki-laki yang lebih banyak gitu ya, kalau di persentase itu lebih banyak. Kenapa sih? Apa emang udah itu tadi ya fitrahnya mata keranjang? Balik lagi ke episode yang kemarin. Iya, balik lagi kayak episode minggu lalu ya. Terus mungkin ini ya karena challenging gitu ya, kayak adrenalin takut tak diem-diem gitu ya, gitu nggak sih? Jadi gini Mam, kadang-kadang orang ya menurutku pribadi ya Mam ya, aku cuma sharingin doang ya. Sebenarnya kadang-kadang contoh nih Mam ya, aku sama Mami Kea nih misalnya pacaran nih, misalnya terus udah gitu kenapa aku selingkuh, aku pribadi gitu ya. Ternyata manusia itu sebenarnya butuh satu hal doang. Dia butuh gregetnya, Mam. Greget dalam hal apapun gitu ya. Karena greget untuk nakalnya aja greget. Greget untuk chatnya aja greget gitu. Greget untuk dan lain-lainnya gitu. Ternyata gregetnya itu yang dibutuhin. Contoh kalau aku pacaran sama Mami Kea atau aku pacaran sama siapapun gitu. Kan kalau maaf banget. Mau cium jidat tinggal cium ibaratnya. Ini aku perhalus saja, Mam. Mau cium jidat tinggal cium. Mau ngomong ABCDFG tinggal ngomong ABCDFG. Jadi nggak ada gregetnya. Tapi kalau bisa berpikir normal, bisa berpikir bahwa penyesalan itu di belakang, greget itu nggak akan dilakuin. Gitu maksudku sih sebenarnya, Mam. Gitu. Ya makanya kayak apa challenging di awal aja sebenarnya. Ya nggak, pas dia udah ke apa pindah ke selingkuhannya, ya ternyata ya begitu-begitu aja rasanya udah hilang lagi, gitu kan? Ya kan, di awal doang gitu, kayak ke trigger gitu. Ini Kak Fani lebih ekstrim lagi nih. Makanya ada yang tujuan jadi istri simpenan aja, lebih happy daripada jadi istri pertama banyak tanggung jawab ini itu. Tapi nih ngomong-ngomong itu ya, tadi aku nonton di salah satu TV lokal, infotainment. Ini nggak tahu mungkin aku yang kurang update atau mungkin kalian semua udah tahu di sini. Ternyata ada ya detektif selingkuh ya. Jadi baru tahu gue namanya. Saingannya Charlie's Angel. Itu di TikTok, Mam? Enggak, gue nonton di Trans tadi. Dia di interview orangnya tapi pakai masker dan pakai ini ya, pakai tutupan. Mereka buat jadi mata-mata. Iya, memang dibayar. Mereka sewa jasa itu, jasa detektif selingkuh namanya. Wah, gokil. Ada pekerjaan detektif selingkuh ya ternyata. Yang malu tuh kalau misalnya ternyata nggak ada bukti selingkuh, ternyata nggak ada perselingkuhan, tapi udah keluar duit tuh lumayan agak malu juga. Itu Mas Pana bilang ada udah lama. Kok kamu tahu Mas Pana? Emang kamu sering sewa ini jasa detektif perselingkuhan? Atau jangan-jangan kamu detektifnya?
Iya, bisa Nah jadi kalau, Bang Panel. waduh, gawat nih. Terus ditanyakan, jadi Anda bagaimana caranya gitu? Mm-mm. Ya macam-macam lah. Ada kadang-kadang pura-pura jadi pengemis, kadang-kadang pura-pura jadi ya jualan apa gitu supaya mengikuti yang orang yang lagi diselingkuhin Mm-mm. itu. Tapi tidak semua orang minta di capture. Kan foto, Oh, ujungnya kan foto, ujung-ujungnya foto iya, dong, ya iya, kan? iya, iya, iya. Foto untuk buktinya gitu, atau video atau apalah gitu, pokoknya visual. Mm-mm. Tapi ternyata ada juga yang pasangannya nggak mau sampai begitu. Nggak usah difoto, nggak usah di video, nggak usah ada apa-apa. Tapi kamu hubungi saya aja, saya yang ke situ, ngegap pasangannya. Oh, ya. Mm-mm. Sampai kayak gitu, karena kalau misalnya foto atau video kan ya bisa aja lagi jalan berdua kok, emang lagi urusan bisnis atau apa gitu kan. Tapi enggak, dia mau ke situ. Biar saya samperin langsung gitu katanya. Aduh, ternyata ada ya.